bulan lalu, aku memiliki kebiasaan yang aneh. Namun kebiasaan ini udah menjadi kebiasaan sehari-hari aku. Aku nggak tahu sih kalian ini melakukan ini atau enggak, tapi ini aneh banget buat aku. Pernah nggak kalian berpikir semakin kesini, itu dimana ketika semua hal dipermudah, rasanya yang berkurang tuh adalah kesabaran. Akhir-akhir ini, aku baru menyadari, aku refleksi diri aku sendiri. Ternyata ada yang aneh dalam hidup aku. Bulan lalu, bulan Februari, di sana di akhir bulan, aku merenungkan diri aku. Kenapa ya rasanya akhir-akhir ini aku tuh kayak capek banget, tapi nggak banyak hal gitu yang aku lakukan gitu ya. Kalau dibandingin aku SMA, aku banyak ikut organisasi dan lain-lain, kayaknya nggak secapek ini gitu. Nah, video kali ini aku ingin bahas kebiasaan aku di bulan Februari yang memang aneh gitu, yang bermasalah. Bukan aneh sih, bermasalah gitu menurut aku. Dan di sini aku merangkum ada 5 kebiasaan yang ingin aku rubah di bulan Maret ini. Jadi di bulan Februari aku rangkum kesalahan aku dan aku ingin merubahnya di bulan Maret ini. Yang pertama, kebiasaan baru bangun. Aku waktu bulan Februari kemarin, ketika aku baru bangun, yang aku lakukan adalah mengecek notifikasi handphone aku. Jadi mengecek apakah ada pesan dari teman. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan bukan hanya notifikasi dari WA atau dari IG. Aku terus berlanjut scroll IG. Awalnya 5 menit. Ya 5 menit gak apa-apa lah gitu, buat refresh otak. Awalnya begitu pikirnya, tapi lama-lama kok asik ya gitu ya. Ternyata udah lewat 1 jam. Oh gak apa-apa, masih pagi gitu aku mikirnya kan. Baru aku scroll lagi, udah jam 10. Di sanalah baru aku mikir, udah siang no. Aduh aku males. Aku merasa kayak aku buang-buang waktu aku hanya untuk scroll IG. Dan akhirnya 1 hari full itu aku bad mood. Dan aku merasa kayak ya aku buang-buang waktu aku gitu ternyata. Dan aku ingin mencari kesenangan nih untuk menghibur rasa bad mood aku gitu. Dan yang aku lakukan adalah scroll IG lagi. Kau kan bodoh banget. Udah tahu itu salah, tapi anehnya aku lakuin itu terus menerus kayak gitu loh. Terus aku malamnya di bulan Februari pas terakhir, aku mikir aku gak boleh kayak gini terus nih. Gak bisa. Kenapa aku terus buang-buang waktu aku gitu loh. Nah, untuk mengubah kebiasaan tersebut, aku ingin menerapkan kembali kebiasaan aku waktu SMA. Waktu aku SMA, aku tuh memiliki kebiasaan baru bangun pagi itu adalah 2 hal ini, yaitu 2 kebiasaan baru bangun pagi. Yang pertama, menaruh botol minuman di samping tempat tidur aku dan menaruh catatan. 2 kebiasaan ini. Nah, kebiasaan ini untuk apa gitu? Dulu aku tuh ya, ketika aku baru bangun, aku selalu minum air putih. Nggak ada namanya cek HP atau notifikasi. Baru bangun pagi yang aku lakukan adalah minum air putih. Sesederhana itu. Tapi ternyata dampaknya, yaitu 1 hari full ternyata aku baru aku rasain. Dan buku catatan di samping tempat tidur, gunanya untuk apa? Di situ aku mencatat 1 hari rasa syukur aku. Ketika baru bangun pagi, apa yang kamu syukurin gitu, aku catat. Dan itu dulu menjadi kebiasaan aku. Entah kapan kebiasaan itu menjadi hilang dalam diri aku dan tergantikan oleh cek HP ini gitu loh. Nah, di bulan Maret ini aku ingin menerapkan kembali kebiasaan tersebut. Kebiasaan dimana aku ingin minum air putih di pagi hari, terus mencatat kebiasaan rasa syukur yang aku lakukan, yang aku terima gitu ya. Untuk merubah kebiasaan ini gak mudah.
Pernah nggak kita tuh berusaha untuk nggak cek notifikasi? Apa yang terjadi? Aku kayak, aduh, ada yang kurang. Kayak aku ada yang kurang, terus merasa kayak gelisah. Satu hari tuh aku merasa gelisah dan gak tahan untuk gak ngecek notifikasi. Ternyata kebiasaan mudah yang kita lakuin cuma scroll HP udah menjadi bagian dari dalam hidup kita. Ternyata susah banget untuk dihilangin. Jadi alih-alih aku untuk menghilangin sekaligus kebiasaan untuk mengecek notifikasi, jadi aku lakuin adalah mempermudah kebiasaan yang baru. Jadi mempermudah kebiasaan yang ingin aku terapkan kembali. Yang aku lakuin akhir-akhir ini adalah menaruh tempat minum air aku di samping tempat tidur aku. Yang kedua yang aku lakuin adalah menaruh jauh-jauh HP aku, sejauh mungkin. Tapi kalau alarm gimana? Iya, gedein aja alarmnya gitu. Tapi yang jelas ini gak terjangkau oleh tangan aku secara langsung. Intinya aku taruh sejauh mungkin. Dan dampaknya apa? Baru bangun pagi, aku gak langsung cek HP, aku langsung minum air putih dan nulis kebiasaan aku, rasa syukur aku. Aku nulis apa yang aku syukurin ketika aku baru bangun pagi, dan dampaknya luar biasa banget. Aku merasa lebih mindfulness, lebih kayak merasa, wah ini kayak ada, aku nyata gitu di hidup ini, nyata gitu rasanya, bukan kayak bayang-bayang gitu. Gue sih bilang, coba deh kalian praktiin, kalian pasti paham maksudnya. Terus kedua, kebiasaan makan. Aku waktu bulan Februari dan bulan-bulan sebelumnya itu, aku kalau makan itu pasti didampingin HP sambil nonton YouTube lah gitu ya. Apalagi di sini di tempat tinggal aku itu wifi-nya jadi wifi-nya tuh dibayar ketika akhir bulan gitu. Jadi pokoknya bisa dipakai sepuasnya lah ya. Bisa dipakai sepuasnya. Jadi otomatis 4G gitu ya wifi-nya di sini. Ketika aku makan, aku tuh selalu nonton gitu ya. Pokoknya multitasking lah ya, nggak fokus sama makanan. Jadi dampaknya gimana? Dampaknya aku tuh nggak berselera akhir-akhir ini makan. Pernah nggak kalian merasa kayak kalau kalian makan sambil nonton, makanannya tuh rasanya hambar gitu loh. Padahal makanan yang kita makan tuh enak gitu loh. Makanannya rasa hambar dan jika nggak karimas, maksudnya memakan banyak waktu gitu. Dan di bulan Maret ini aku berusaha untuk makan tanpa menonton apapun. Jadi aku fokus sama makan aja. Dan apa yang terjadi? Nah, kalian rasanya kayak makanannya tuh enak banget gitu. Enak banget dan rasanya ya segar aja gitu. Gimana sih bilang? Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya akhir-akhir ini aku makan ya makan, gak sambil nonton HP. Terus yang ketiga, kebiasaan skincare. Bulan-bulan kemarin aku tuh kebiasaan skincare tuh gak bagus gitu ya. Jadi aku pakai skincare, aku selalu mencoba skincare baru, kandungan skincare tuh apa, dan tahu di sini banyak merek yang bagus gitu ya. Apalagi di sini dekat sama Korea kan, jadi banyak merek-merek Korea itu berbagai merek gitu ya. Padahal kandungannya sama-sama aja gitu. Tapi aku memiliki kebiasaan ingin mencoba lagi gitu. Dan akhirnya aku stop. Kayaknya itu nggak bagus buat kulit aku. Lalu aku fokus untuk cuma satu jenis skincare yang memang cocok untuk kulit aku. Lalu aku mencoba searching, aku tuh sebenarnya jenis kulit apa. Ketika aku tahu, lalu aku mencari khusus untuk yang aku butuhkan aja gitu. Yang keempat, kebiasaan tidur. Aku di Jepang karena aku shift malam gitu ya. Dan shift malam itu aku kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi. Nah, itu pola tidur aku bener-bener terganggu ya. Sampai-sampai aku akhir ini walaupun gak jaga malam gitu ya, aku gak bisa tidur sampai jam 1 pagi gitu ya. Dan dampaknya gimana? Aku akhir-akhir ini kayak udah cemas. Padahal gak ada apa-apa. Di rumah juga gak ada masalah, di temen juga gak ada apa-apa, gak ada masalah gitu. Tapi rasanya kayak capek dan mudah cemas gitu. Ada apa-apa dikit cemas. Pokoknya rasa gelisah aja terus. Dan makanya diri aku tuh untuk menghilangin cemas itu aku nonton lah gitu ya.
Aku nonton acara-acara di dalam handphone aku, terus pada akhirnya aku tetap bergadang. Bukan namanya tidur, aku malah begadang sampai jam 2 pagi. Dan aku malah makin cemas dan gak teratur gitu mood aku. Dan sekarang aku ingin merubah, aku ingin tidur jam 10. Tidur nggak tidur, aku ingin tidur jam 10. Gimana caranya? Caranya masih aku pikirin, tapi terlebih dahulu caranya yaitu aku mematiin HP aku mau naruh HP aku jauh-jauh. Itu baru cara aku sekarang ini. Tapi mungkin selanjutnya aku ingin cara yang lain biar aku bisa tidur lebih nyenyak. Yang kelima, kebiasaan melihat diri. Kebiasaan melihat diri aku yang sebelumnya sama sekarang itu beda banget. Sebelumnya aku selalu melihat diri aku tuh penuh kekurangan, apalagi aku orang asing di sini kan. Aku bukan orang Jepang asli. Nah, kemarin itu aku tuh dipindahin tempat kerja aku dari awalnya Jurai Gata menjadi unit Gata gitu ya. Nah, di unit Gata itu bedanya, kalau di unit Gata tuh aku harus kerjanya sendirian gitu. Kalau di Jurai Gata tuh bertiga. Nah, karena aku sendirian, jadi mau nggak mau aku harus bertanggung jawab dong sama seluruh tugas-tugas yang diberikan gitu. Nah, di sana tuh ada kebanyakan kita tuh harus pandai berkomunikasi gitu. Komunikasi sama perawatnya, sama teman kerja, sama petinggi-petingginya di sana gitu. Ketika ada sesuatu hal kejadian, itu bisa kita jelaskan. Nah, aku tuh nggak pede lah sama bahasa Jepang aku kan. Bahasa Jepangku tuh nggak baik-baik amat. Kalau dibilang bagus-bagus juga enggak, kalau dibilang jelek-jelek juga enggak gitu. Aku bisa ngomong tapi nggak sepera-pera gitu, maksudnya selancar gitu. Nah, aku kadang melihat diriku tuh penuh kekurangan gitu kemarin-kemarinnya. Tapi baru aku sekarang, aku melihat diri aku sendiri, daripada aku melihat kekurangannya, ngapain juga ya gitu yuk. Aku kan orang baru di sini. Dan orang baru, maksudnya aku tuh baru 2 tahun tinggal di sini gitu loh. Anggaplah kalau bayi gitu, bayi ngomong 2 tahun, ngomong bisa apa sih? Dan kita nih udah berusaha juga gitu loh. Walaupun gak sesempurna yang kita inginkan gitu. Dan aku belajar untuk menerima kebodohan aku daripada memperjuangkan kesempurnaan. Jadi akhir-akhir ini aku lebih kayak ya udahlah ya, yang penting kamu berproses gitu. Gak apa-apa kamu bersabar dengan kebodohan ini gitu ya. Jadi ketika aku menerapkan bahwa aku menerima kebodohan diri aku sendiri, aku lebih plong dan lebih mau menerima diriku apa adanya kayak gitu. Dan sekarang aku kerja pun agak lebih santai dan lebih kayak ya, maksudnya nggak ada beban, karena memang beban ekspektasi itu kan tinggi banget gitu ya. Tapi karena aku udah berani melepaskan ekspektasi yang aku standarkan gitu, jadi aku bisa bekerja dengan damai dan tenang lah intinya gitu. Dan teman-teman, seperti itu kebiasaan minimalis yang aku lakukan di Jepang. Semoga kalian bisa belajar dari kesalahan aku ya gitu. Dan aku berharap aku pun terus belajar menjadi versi aku yang terbaik, bukan versi orang lain gitu ya. Jadi versi yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu. Baik teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat. Tolong subscribe kalau ini bermanfaat biar aku semangat. Bye.